Hikmah Rasulullah tidak menikah lagi sampai Sayyidah Khadijah menikah. Nah, ini maksudnya Ustaz Hasan sebagai orang tua kita yang ngasih tahu sama kita kalau mau nikah ngikutin Rasul. Kan kita Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Rasul. Maksudnya apa? Kalau mau nikah lagi nunggu apa? Nunggu yang nikah. Jadi itu pelajaran Rasul. Cuman pelajarannya bagus gitu, ngasih apa? Bil hikmah nih. Jadi nggak ngasih nasihat tapi hikmah itu. Maksudnya kalau mau jual lagi ya nunggu sampai bini meninggal yang pertama. Nah dari situ mau 2-3 terus dia berlanjut. Tapi yang satu ini apa? Saya Khadijah. Rasulullah berapa tahun ya? Rasulullah tuh dari umur 25 sampai umur 53. Rasulullah hijrah tuh umur 53. Kan 53 masuk Madinah 10 tahun 53 gitu. Jadi berarti hijrahnya itu umur 53. Nikahnya umur 28 kan dulu? Ya, 25 jadi berapa? 28 tahun. Nah, nikah yang lain Rasulullah SAW sama Khadijah. Kenapa? Ya yang pertama mungkin hikmahnya ya, kalau kenapa sudah suratan takdir bahasa kita mungkin hikmah yang pertama Khadijah itu wallah al-mar'ah kamilah, mungkin perempuan yang sempurna. Paripurna kan sempurna semuanya. Dari kecantikan enggak ada. Lihat aja dari siapa? Putrinya Fatimah. Udah dari segi cantik sudah Jamilah. Mungkin apa? Kalau bahasa orang suka bilang apa? Malakul Jamal. Udah cantik banget udah selesai. Dari akhlak, nggak ada perempuan yang lebih akhlak daripada apa? Khadijah. Kemuliaan. Dari segi memberikan keturunan selesai. Laki dapat, perempuan apa? Dapat Khadijah. Makanya dari segi apapun, dari segi ngayomin, Nabi Muhammad SAW diayomi sama Khadijah luar biasa. Makanya ditemukan hikmah dengan Khadijah radhiyallahu anha di awal-awal dakwah Nabi. Sehingga Nabi Muhammad dapat cacian, cercaan, hinaan, bahkan kedoliman yang dapat dari orang kafir Quraisy. Maka dia pulang ke rumahnya hilang semuanya karena Khadijah bisa apa? Selesai, hilang tuh semua capek nih Khadijah. Ketakutan bahkan saat yang paling genting yaitu kapan? Waktu menerima wahyu. Rasulullah gemetar pulang ke rumahnya, zamiluni selimuti. Itu kejadian melihat malaikat pertama kali. Antum kan melihat malaikat. Jam 2 bangun ada putih-putih lompat-lompat di lapangan gak bisa tidur. Gemeter meriang sana melihat putih-putih lompat-lompat. Padahal putih-putih aman tuh. Bukannya pocong tapi udah gemeter seharian meriang. Kalau kata orang sekarang apa? Sawah. Baru lihat begitu doang sawah. Rasulullah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di dalam riwayat juga ada bentuk aslinya tuh di gua di gua Hira. Sampai Rasulullah zamil sekelas Rasulullah yang merinding, menggigil bagaimana kita. Rasulullah kasus yang luar biasa. Khadijah dengan senang, dengan tenangnya apa? Ngasih selimut sama, kasih minum sama Khadijah. Khadijah nggak nanya, radhiyallahu anha kasih minum. Selesai ada tenang sama Rasul. Baru cerita Rasulullah SAW. Sungguh aku tadi begini. Absyir, kata Khadijah, kabar gembira wahai suamiku. Sungguh engkau innaka latasilur rahim. Itu kalimat Khadijah. Bukan dapat wahyu Khadijah. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa taksibul kalla, engkau suka membantu orang yang sulit. Wa tukrimud dhaif, engkau memuliakan tamu. Disebutin kemuliaan Rasul 5 disebutkan kemuliaan Rasul. Wallahi la yuhzika Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk kepada suamiku. Langsung Rasulullah gede hati dapat apa? Khadijah. Siapa yang bisa ganti? Yang lain tidak bisa. Makanya Rasul nggak ada yang bisa ganti Khadijah. Kita pulang maleman sih pulangnya belum ini tak terlalu malam siang deh. Allah 1000 kali dikasih malam mungkin karena pulang ke malam 3 hari nggak pulang. Rasulullah kan 3 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang. Rasulullah di gua tidak zamil selimut dikasih. Wala ditanya sama Sayyidah Khadijah. Rasulullah Khadijah nggak nanya. Itulah istri yang apa? Suami pulang capek
terlambat biasa pulang jam sore, pulang malam nggak ditanya, nunggu dicerita. Itu istri yang soleh. Pak, kenapa pulang malam Pak? Kenapa? Lihat handphonenya, boleh telepon jadi ambil musibah. Waduh ini bala ini ada apaan yang model begini? Tidak boleh ditanya dia. Lihat istri yang soleh, ini pas pulang dia mau pulang capek dia ngambilin air. Khadijah itu nggak pernah ditanya kenapa Rasulullah, kenapa pemberian enggak? Ya Rasulullah tenang. Ya suami ini juga Rasul. Tenang cerita, ya kagak, gimana kagak cerita terus, istri nunggu kagak cerita, dipaksa dulu baru apa, diinterogasi kayak apa, seorang hakim di depan terdakwa, ini jangan apa, setelah tenang diceritain sama Rasulullah SAW, cerita Khadijah, luar biasa, makanya tenang wahai suami, ayo, saya punya saudara, ada riwayat paman, tapi riwayat yang lain Nisa itu siapa? Warakah apa? Bin Naufal itu dibilang pamannya. Ada yang bilang dia bukan paman tapi apa? Sepupu ya, sana. Kenapa dibawa ke sana? Karena paman ini dulu sebelum Khadijah nikah dengan Rasul itu selalu ngomong tentang Injil, tentang kitab umum katanya. Orangnya soleh ini walaupun rapi, orang di antara misal-misalnya Khadijah dia yang paling rapi. Dan kalau duduk buta, dia berdua matanya buta. Ngomongin tentang Injil, tentang ini. Jadi Khadijah apalagi dulu udah 28 tahun dia sebelumnya, udah puluhan tahun diinget tuh mamanya pinter nih, mamanya soleh rapi dan bacanya bicaranya tentang kitab. Makanya langsung ayo ke paman saya, ke misalnya saya ke saudara saya, surah Warakah bin Naufal. Kenapa lari ke sana? Karena sejarahnya bagus dan ingetan Khadijah, gak pernah lupa Khadijah. Apa yang mau cari lagi kalau dia istri solehah seperti ini dibawa? Benar, langsung masuk. Ini namus. Itu kan yang ngasih siapa? Ide Sayyidah Khadijah bisa memberikan solusi kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mau bilang apa lagi udah? Ini udah cukup semuanya kepada Khadijah. Akhirnya selesai. Makanya nggak boleh meremehkan perempuan karena yang paling berperan di dalam kehidupan Rasul yang pertama adalah perempuan. Perempuan tuh lihat Rasulullah dapat jalan ke yang menangkan Rasul Khadijah, yang membawa ke surah Warakah bin Naufal wanita. Yang syahid pertama kali adalah syahidah pertama kali adalah Sumayyah, ibunda dari Ammar bin yang menenangkan wahyu. Pengorbanan pertama perempuan. Oh luar biasa. Perempuan bilang di dapur. Iya itu biar apa? Biar adil. Nah ternyata apa? Itu luar biasa. Kenapa? Sampai akhirnya tentunya Allah kata sahabat, kata para ulama Allah, Rasulullah dapat Khadijah udah super pas sudah. Kalau dia dapat Aisyah pertama bingung, Aisyah masih ada. Kalau Rasul lagi begitu, siapa yang ngurusin? Aisyah masih anak-anak, masih ya namanya gadis masih anak-anak lebih apa? Lebih banyak dimanja daripada apa? Mengurus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lebih banyak menenangin gitu. Tapi kali ini Rasul yang dijagain. Dari segi harta, tidak ada istri Rasul yang lebih kaya daripada Sayyidah Khadijah. Khadijah orang yang paling kaya di zaman itu. Udah harta iya, cakep iya, agama iya. Fakbar tidak bikin selesai lengkap semuanya. Nah tuh kaum ahli arba ada semuanya sama Khadijah. Tapi yang belum nikah jangan ngarep 4 dapatnya. Tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Pengen 4-4-nya insyaallah. Dapat enggak kira-kira begitu? Yang belum nih baru nyari 4 tuh ya cakep Zat. Antum mau nikah mau, tapi syaratnya cakep, turunan bagus, harta banyak, agama bagus. Selesai nggak ada. Paling nggak kurang dikit-dikit tapi agama yang paling apa? Kalau Khadijah 4-4-nya ada. Wallah ini perempuan nggak ada lagi. Nggak tanggung kemudian Sayyidah Khadijah. Makanya kalau Aisyah pernah lagi duduk sama Rasulullah SAW tersenyum. Langsung noleh Aisyah. Di depan saya kemana Jibril nih? Kata Rasul. Di depan saya Jibril. Yusallim aliki. Dia salam sama kamu. Oh Aisyah senyum. Dapat salam dari apa? Malaikat Jibril. Senyum dia salam juga untuknya. Tapi waktu itu Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril.
Waktu datang Jibril, Khadijah belum ada. Gak tahu ketak ada suara. Khadijah mau keluar, Sayyidah Khadijah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Khadijah mau keluar. Terus Allah yukriku hasaran. Allah Tuhan, Allah bersalam sama dia. Allah bersalam sama dia. Bukan malaikat Jibril, tapi Allah sampaikan wahai Rasul, Allah kirim salam sama siapa? Sayyidah Khadijah. Dan aku ikut salam juga untuk dia. Oh, lihat. Malaikat Aisyah siapa? Jibril. Khadijah. Allah. Ini kalimat Rabbuka yukri'u hassalam. Allah Tuhanmu salam sama dia. Saya juga salam sama dia, ikut malaikat Jibril. Allah, ini siapa yang dapat? Mana mungkin Rasulullah meninggalin, mau nikahin, bikin nyakitin siapa? Khadijah nggak mau Rasul. Allah dikirim salam, gimana ceritanya dia mau apa? Makanya Rasul nggak terpikir sama sekali nikah dengan lain. Cukup Khadijah. Wah, jadi luar biasa. Makanya kalau gitu tadi, kalau nikah begitu jangan lihat lagi udah selesai kemuliaannya. Ini kita misalkan punya istri, Al Habib Umar salam khusus untuk beliau, nggak mau kita lepas, takut kita sayang kalau kita kabur baru. Ulama besar oleh salam ini Allah yang salam sama dia. Khadijah kata para ulama, wallahi seandainya nggak ada kemuliaan lain kecuali salamnya Allah untuk Sayyidah Khadijah, selesai. Tidak ada lagi kemuliaan untuk Sayyidah Khadijah melebihi salamnya. Oh, jangan cerita apa malu surga atau malu surga. Ini Khadijah meninggal. Rasulullah tidak pernah meninggal sesedih saat Khadijah meninggal. Sampai ulama sahabat melihat sedihnya Nabi, sampai dalam sejarah disebut apa? Amul Huzn. Amul Huzn, tahun kesedihan. Gak ada cerita kejadian yang menyebutkan Nabi sampai menyebut sebagai apa? Tahun kesedihan dalam sejarah, kecuali saat apa? Meninggal Sayyidah Khadijah. Disebut Amul Huzn. Dan ada yang mengatakan 14 hari kemudian atau 9 hari kemudian meninggal siapa? Abu Thalib. Disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Oh. Disitulah makanya Nabi nggak mungkin dikalahin. Bahasanya tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah nggak mau menyakitin siapa? Masa biasanya kalau perempuan soleha, Allah untuk nggak sakit kalau istrinya nikah ada nggak? Kali ada yang begitu. Fatimah pernah ngambek lagi radhiyallahu anha. Kenapa? Dengar Sayyidina Ali mau nikah. Waktu itu kebetulan Sayyidina Ali mau nikah dengan putrinya siapa? Abu Jahal. Ada yang mengatakan Abu Jahal. Melihat. Oh, kata Rasul, tidak boleh ada menggabung putri dengan putrinya Abu Jahal atau putrinya musuh. Kata Rasulullah, nggak jadi Aisyah. Rasulullah naik ke atas mimbar, Fatimah bid'atun minni, man abghadaha faqad abghadani, faman ahabbaha faqad ahabbani. Fatimah adalah darah dagingku. Siapa yang bikin dia marah berarti dia bikin marah aku. Siapa yang bikin dia nangis berarti bikin nangis aku. Siapa yang membuat dia bahagia berarti dia membahagiakan aku. Sinali dengar begitu, nggak jadi suara. Saya nggak mau jual sampai Fatimah meninggal. Waktu Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian, riwayat yang terlama 6 bulan. Setelah Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian Rasulullah Fatimah meninggal. Baru saya nanti nikah dengan yang lainnya, dengan perempuan-perempuan saat tidak Muhammad Al-Nafiyah dan yang lainnya, sampai saya katakan dapat berapa anak? 35 anak. Saya dari Fatimah cuma Hasan, Husain, ada yang mengatakan Muhsin, kemudian Zainab dan juga Ummu Kulsum. Itu adalah putra putri dari Fatimah. Intinya Aisyah sekaligus sebagai penutup. Waktu itu Rasulullah kalau masak sayurnya banyakin, kata Rasul. Kata Aisyah, ya Rasulullah, untuk siapa banyak sayurnya? Aku pengen bagi kepada temannya Khadijah. Aku akan bagi sayur kepada saudaranya Khadijah. Khadijah, kata Aisyah, wallahi tidak ada istrinya Rasul yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuan kepada yang sudah meninggal. Jadi istrinya Rasul itu ada 9 dengan termasuk Aisyah. Tapi semuanya aku cemburu, tapi nggak sehebat cemburuku kepada orang yang sudah meninggal. Siapa? Khadijah. Padahal udah meninggal. Aisyah nggak kenal. Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Rasul, Khadijah sudah apa? Meninggal. Tapi yang membuat aku cemburu Khadijah. Padahal udah meninggal cemburunya. Kenapa? Karena Rasulullah banyak nyebut dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Jadi sedikit Khadijah, sedikit Khadijah. Wallahi tak ada yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuan kepada Khadijah. Sampai sekali waktu aku gak sabar
Dauni anil ajuzah ya Rasulullah, katanya. Tinggalin ya Rasul, jangan nyebut-nyebut ajuzah, si nenek tua itu disebut nenek tua Khadijah. Lalu sudah lebih tua. Waktu Rasul 53 tahun berarti umur Khadijah berapa? 70 ya. 75 kan bedanya berapa tahun? 25 sama 40. 15 tahun. Katanya Aisyah, dauni anil ajuzah. Udah jangan disebutin deh tentang apa? Nenek tua itu. Mukanya Rasulullah merah. Wallah, kata Aisyah, wallahi saya tak pernah lihat Rasulullah marah semarah sewaktu Rasul Khadijah disebut nenek-nenek. Kata Khadijah, kata Aisyah, bukankah Allah sudah menggantikan dia dengan aku ya Rasulullah? Bukankah sudah ada aku cukup? Apa kata dia? Aku lihat mukanya Rasulullah nggak pernah aku lihat marah seperti marahnya ketika aku sebut nenek si Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Kata dia, nah kata Rasul, jangan kau sebut-sebut itu nenek. Itu apa? Marah sama Rasul, siapa? Marah. Wallahi, hai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan apa? Khadijah. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Saat semua orang lari dariku, dia dekat kepada. Saat orang semua mempel hartanya, dia keluarkan hartanya habis-habisan untuk aku. Saat orang tidak ada yang memberikan keturunan, dia memberikan keturunan kepada aku. Jadi memang kalau bahasa kita, saat ada Rasul nggak mungkin, saat ada Khadijah nggak mungkin apa? Rasulullah menikah lagi. Inilah hebatnya Khadijah. Jadi kalau tanya kenapa Rasulullah nggak nikah lagi saat ada Khadijah, tidak mungkin. Karena begitu hebatnya cintanya siapa? Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sangat banyak sekali kisah. Nanti sekali waktu kita akan apa? Kisahkan tentang Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Dikatakan apa? Nakil fu'adaka ila man tuhib. Kata orang-orang Arab juga apa? Pindahkan cintamu kepada siapa yang kau mau. Tapi ketahuilah, sungguh cinta itu akan jatuh pada cinta yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh banyak kali Ya Rabbana. Ya Rabbana. Bi annana